Ya pemirsa, guna mencegah terjadinya klaster baru saat pilkada serentak hari ini, penerapan protokol kesehatan COVID-19 diperketat di tiap-tiap tempat pemungutan suara. Para pemilih diwajibkan mencuci tangan sebelum memasuki TPS, menggunakan masker, serta menggunakan sarung tangan. Pemilihan gubernur dan wali kota di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu pagi tadi berlangsung tertib. Di TPS 8 dan 9 di Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario, proses pemilihan mulai dilaksanakan pukul 7.40 waktu Indonesia bagian tengah. Warga mengaku pemilihan di masa pandemi COVID-19 ini sangat berbeda karena penyelenggara menggunakan standar kesehatan COVID-19 yang ketat. Sebelum ke TPS, pemilih terlebih dahulu diukur suhu tubuh dan diwajibkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Sementara itu, usai melakukan pencoblosan, warga diimbau untuk tidak berkerumun dan segera kembali ke rumah masing-masing. Pemilihan kepala daerah secara serentak sudah dimulai sejak pagi tadi di TPS 09 Kelurahan Kuin, Cerucuk, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Warga yang akan menggunakan hak pilih dan juga petugas diwajibkan menaati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pilkada tahun ini memang sangat jauh berbeda dari pelaksanaan pilkada sebelumnya mengingat digelar di tengah pandemi. Pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Pada pemilu kepala daerah serentak kali ini ada dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua calon tersebut adalah petahana Sahbirin Nur dan Muhyiddin, sedangkan sang penantang adalah Denny Indrayana dan Devriyadi. Mereka akan bersaing untuk memperebutkan sebanyak 2,79 juta suara. Hari ini sejumlah daerah di Indonesia menggelar pilkada secara serentak, termasuk di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan daerah perbatasan Indonesia Timur Leste. Penerapan protokol kesehatan COVID-19 diperketat saat pencoblosan, guna mencegah terjadinya klaster pilkada. Di TPS 09 Bairapu, Kota Atambua Belu, para pemilih yang akan menggunakan hak suara dalam pilkada kali ini diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum memasuki TPS. Selain itu, para pemilih diwajibkan memakai masker serta diperiksa suhu tubuh dan menggunakan sarung tangan. Posisi duduk para pemilih pun diatur berjarak minimal 1,5 meter dan hanya tersedia 9 kursi di dalam TPS agar tidak berdesakan. Panitia penyelenggara memperketat protokol kesehatan COVID-19 guna langkah pencegahan terjadinya klaster pilkada. Tim TV One mengabarkan. Langsung saja saya tanyakan kepada rekan-rekan saya di sini, narasumber saya di sini, mungkin ke Mas Aji dulu. Hal yang paling dikhawatirkan ketika pilkada di tengah pandemi adalah mengenai partisipasi. Nah, karena sebentar lagi akan ditutup TPS-TPS, seberapa besar partisipasi pemilih untuk pilkada di tahun ini? Ya, saya pikir salah satu kendala terbesar pilkada kali ini kan adanya pandemi ya. Sehingga memang ada kekhawatiran bahwa pemilih khawatir datang ke TPS karena takut terpapar COVID ya. Tapi menurut saya kalau kita bicara partisipasi dalam pilkada kali ini, dalam konteks COVID, ada pengaruh yang sifatnya lebih sistemik ya dibanding kekhawatiran orang terhadap pilkada. Karena yang pertama adalah soal intensitas kampanye ya. Kita melihat intensitas kampanye di saat pandemi pun berkurang ya. Karena berbagai macam batasan ya. Misalnya kampanye terbuka kan sudah dilarang. Kemudian kedua, jumlah kampanye tertutup, jumlah pesertanya juga dibatasi ya. Kampanye tatap muka juga tidak intensitasnya tidak setinggi di saat pilkada sebelumnya. Yang kedua adalah saya melihat bahwa dari sisi intensitas tim kampanye ya, kalau kita melihat kenyataan di lapangan, itu tingkat intensitas mereka untuk turun ke bawah melakukan sosialisasi pun berkurang. Oleh karena itu saya menduga bahwa terpaan publik atau pemilih terhadap proses pilkada itu berkurang. Sehingga inilah yang kemudian berpengaruh terhadap partisipasi. Jadi bukan hanya soal kekhawatiran orang terhadap terpapar di saat pencoblosan, tapi juga intensitas kampanye di masa pandemi ini memang jumlahnya juga berkurang ya. Sehingga saya melihat bahwa potensi partisipasi yang berkurang di pilkada kali ini memang cukup tinggi ya, terutama untuk kota-kota besar. Dan Medan misalnya, tingkat partisipasi pilkada sebelumnya itu hanya di bawah 30%. Nah, ini ujian juga apakah pilkada kali ini dengan mungkin kontestasi yang lebih ketat ya, apakah bisa meningkatkan partisipasi atau tidak. Dan sebenarnya ini, Cak,
pilkada dan pandemi itu punya grammar yang berbeda. Jadi kalau pilkada itu menuntut partisipasi, menuntut sikap aktif, baik dari penyelenggara, baik dari kontestan maupun dari pemilih, untuk ikut pemilu, untuk ikut datang ke TPS. Tapi pandemi itu justru menuntut kita untuk pasif, stay at home. Jadi dua hal yang berbeda dipaksakan untuk disatukan, dikawin-mawinkan. Tentu ada efek, tetapi efeknya tidak tunggal. Jadi kalau kita lihat dari data survei indikator sebelum pemilu, sebelum pilkada hari ini, itu variasi terjadi antara Jawa luar Jawa. Di luar Jawa, efek pandemi tidak kelihatan. Jadi mereka relatif tidak terlalu khawatir, apalagi di daerah kabupaten. Kalau kita tanya misalnya apakah khawatir tidak dalam situasi pandemi mereka untuk menggunakan hak pilihnya, yang mengatakan khawatir less than 5% di luar Jawa. Tapi kalau di Jawa, di Surabaya, di Tangsel, di kota-kota gitu ya, itu relatif tinggi tingkat khawatirannya. Jadi meskipun efek pandemi jelas punya dampak baik terhadap turnout ataupun terhadap kampanye, tetapi dampaknya itu tidak seluruhnya, tidak seluruh wilayah ya, tergantung apakah wilayahnya itu termasuk zona merah atau tidak, tergantung apakah misalnya masyarakatnya aware terhadap bahaya corona atau tidak, dan seterusnya. Oke, saya rasa bahwa lembaga survei, baik Bang Burhan juga Mas Aji, tidak akan bermain dengan angka. Karena anak buah atau ajudan-ajudan atau mungkin perwakilan dari indikator dan LSI pasti ada di tiap beberapa TPS. Kan jadi saksi dari Caca. Saya melihat indikator. Nah, bagaimana hingga siang hari ini politik uang yang terjadi? Apakah masih besar? Seperti apa Mas Aji? Iya, sebetulnya politik uang ini kan bukan kasus baru ya. Tapi setiap pilkada, setiap pemilihan selalu muncul isu politik uang. Bahkan kalau kita lihat dari sisi praktek, itu kan sering terjadi ya. Saya lihat data Bawaslu itu menunjukkan bahwa tingkat money politik juga tinggi ya. Artinya apa? Bahwa ini sebetulnya praktek yang bukan baru ya dalam proses kontestasi kita. Ada beberapa poin yang menurut saya penting untuk kita melihat gejala politik uang. Kalau menurut saya mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Burhan ya, karena Mas Burhan secara khusus meneliti soal ini ya, bahwa politik uang itu dasarnya karena adanya ketidakpercayaan diri dari seorang politisi ya dalam merangkul atau menarik dukungan pemilih ya. Karena kegagalan mereka mengagregasi kebutuhan dalam bentuk program kerja dan visi misi, kemudian jalan shortcutnya adalah dengan melakukan money politik ya, memberikan uang untuk memilih mereka. Sehingga saya pikir praktek kayak gini kalau kita lihat, karena kami sering sekali berkeliling ke sejumlah daerah dalam proses pilkada ini, memang diskusi tentang money politik itu lebih masif di antara para tim sukses, elit dan di lingkaran inti kandidat sebetulnya ya. Baik. Nah, sehingga ini memang menjadi satu problem yang kemudian menurut saya sulit sekali kita hindari ya. Ini kan memilih raja-raja di daerah. Betul. Apalagi kondisi ekonomi lagi sulit. Nah, itu sudah dia. ada laporan-laporan tidak? Sebelum ke situ sebenarnya data quick count Kalimantan Selatan dan Balikpapan sudah masuk kalau mau ditampilkan. Karena kebetulan dua wilayah tersebut itu wilayah yang lebih cepat 1 jam dibanding kita di Jakarta. Itu satu. Yang kedua, soal politik uang begini Caca. Lagi-lagi pandemi punya efek secara sistemik. Ya. Sebelum pandemik memang politik uang juga tinggi, tapi ada variasi lagi-lagi. Jadi disertasi saya di ENU meneliti tentang politik uang, dan kita melihat politik uang di pilkada dari sisi proporsi itu masih lebih kecil dibanding pileg, apalagi tingkat DPRD 2. Jadi efek konstituensi. Karena kalau di pileg, apalagi dapil tingkat 2, kabupaten kota, itu kan jumlah pemilih yang dibutuhkan untuk menang lebih kecil. Kalau pilkada lebih besar konstituensinya, itu satu. Yang kedua, dari sisi supply side, aktornya lebih sedikit. Baik. Kalau di pileg kan lebih banyak pemainnya. Tapi pandemi, Caca, pandemi itu membuat apa yang Susan Stokes sebut dengan istilah high discount rate. Jadi pemilih yang miskin, kalau mungkin nggak terlalu miskin, misalnya 50.000 di masa sebelum pandemi, itu nggak ada nilainya. Tetapi setelah pandemi, ketika masyarakat, survei kita 86%, masyarakat pendapatannya menurun, 50.000 jadi penting gitu. Jadi awalnya nggak penting sebelum pandemi, 50.000 jadi penting. Jadi ada efek demand side-nya, yaitu warga makin membutuhkan dukungan di situasi seperti sekarang,
Di sisi lain ada tadi disebut sama Bung Aji, insecure, ya, ada perasaan nggak nyaman, merasa akan kalah gitu ya kalau tidak melakukan politik uang. Nah itu namanya prisoner's dilemma. Baik. Jadi kalau misalnya yang lain melakukan, kita tidak melakukan, dia khawatir kalah. Jadi akhirnya sama-sama melakukan. Dampaknya politik uang menjadi meningkat tajam. Oke, karena tadi Bang Burhan sudah mengatakan ada beberapa suara yang sudah mulai masuk karena memang Pilkada 2020 bukanlah hal bahwa ini merupakan pilkada di tengah pandemi, tapi merupakan pilkada di mana mereka-mereka yang punya garis darah kental atau dinasti politik bertarung di tahun ini. Sesaat lagi saya akan kembali. Usai jeda berikut.